Diaspora Indonesia di Inggris menggelar aksi London bergerak yang menyuarakan protes atas kondisi tanah air belakangan ini. Bagaimana gerakan ini akan mengawal tuntutan yang mereka suarakan? Kami bahas bersama Astra Goldi, perwakilan diaspora Indonesia di Inggris. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Astra. Selamat sore. Mas Astra, gerakan kolektif kemarin melibatkan siapa saja? Ada berapa orang diaspora Indonesia yang berpartisipasi di sana kemarin? Gerakan kolektif ini melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana, magister maupun doktorat, dan juga warga negara Indonesia yang saat ini tinggal dan bekerja di Britania Raya, baik sektor formal maupun sektor informal. Yang datang aksi di London Jumat lalu berjumlah 250 orang dari London dan sekitarnya. Dan gerakan seperti ini juga sudah terbentuk secara organik di 30 kota yang tersebar di beberapa negara. Ya, Mas Astra, tuntutan yang disuarakan adalah riset Indonesia. Bisa dijelaskan dasar pemikiran dan detailnya termasuk apakah ada saran atau kebijakan atau perbaikan bagi pemerintah, termasuk diantaranya DPR RI di Indonesia saat ini? Baik, perlu ditekankan riset Indonesia ini datang dari masyarakat sipil di Indonesia. Jadi bukan diaspora Indonesia yang mencetuskan. Tapi begini kami memaknainya. Ketika kita meriset perangkat elektronik kita berharap perangkat kita akan kembali berfungsi seperti seharusnya. Jadi ketika kami menyuruhkan riset Indonesia, ini untuk mengembalikan Indonesia ke fitrahnya, di mana demokrasi berjalan dengan semestinya dengan adanya mekanisme checks and balances. Instansi-instansi pemerintah, baik kepolisian, TNI, legislatif, eksekutif, dikembalikan ke fungsi awalnya, melindungi rakyat bukan sebagai alat represi penguasa. Kita butuh negara hadir untuk rakyat, terutama rakyat yang termarginalkan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, rakyat merasa kehadiran negara di tengah masyarakat justru sebagai tukang pukul lewat praktik kekerasan aparat dan militerisme demi melindungi kepentingan elit. Contoh solusi kebijakan sebenarnya sudah lama disuarakan oleh rakyat. Contohnya, reformasi tata kelola dan transparansi keuangan partai politik. Kita sama-sama tahu ini akan mengurangi potensi konflik kepentingan secara drastis. Contoh lain, ambang batas politik atau political threshold. Ini juga sudah didorong berkali-kali oleh rakyat. Ini kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas akan mengubah sistem politik kita dan menekan angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang duduk di kursi pemerintahan. Ini yang kita namakan perubahan yang sistemik. Tapi kita tahu elit politik kita tidak punya political will untuk meloloskan kebijakan-kebijakan ini. Mas Astra, kita tidak ingin apa yang dilakukan teman-teman di sana diaspora Indonesia di London melakukan gerakan begitu ya dan tidak ada impactnya begitu. Kita ingin tahu tuntutan-tuntutan yang memang sudah disampaikan oleh teman-teman di sana apakah sudah diberikan langsung ke pemerintah Indonesia atau setidaknya sudah sampai pesannya di Indonesia, jika sudah lewat siapa dan seperti apa responsnya. Karena kita ingin tahu jangan sampai kegiatan yang teman-teman lakukan tidak ada dampaknya sama sekali karena tidak ada belakangnya atau ujungnya begitu. Saat ini sudah sampai tahap mana kira-kira? Apakah pendapat sudah disampaikan melalui KBRI di sana untuk disampaikan kepada Presiden atau seperti apa, Mas Astra? Yang perlu ditekankan di sini gerakan diaspora Indonesia di luar negeri ini tidak terlepas dari gerakan masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Tuntutan kami sama. Kami berada di satu barisan dengan masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Tidak ada yang di depan ataupun di belakang. Jadi kalau ditanya apakah sudah diberikan ke pemerintah Indonesia, sudah gitu, melalui teman-teman kita yang ada di Indonesia. Dan sepertinya masyarakat sudah tahu respon dari penyelenggara negara seperti apa. Dan kami diaspora Indonesia mengecam keras sifat anti kritik dan represi dari penyelenggara negara terhadap teman-teman aktivis di Indonesia. Mas Astra, kalau bersama dengan masyarakat sipil di Indonesia, kemarin juga memang pekan kemarin sudah beberapa orang berkumpul, kemudian ada 17+8 tuntutan rakyat yang dikatakan bahwa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Dalam 17 tuntutan jangka pendek yang sudah dilakukan oleh masyarakat di sini di Indonesia, 3 tuntutan sudah dipenuhi oleh anggota DPR RI. Di antaranya adalah pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, pembatalan fasilitas bagi anggota DPR, dan dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota DPR yang bermasalah. Sisanya masih ada belasan lain tuntutan yang masih dalam proses, bahkan ada yang mandek, termasuk diantaranya tuntutan kepada TNI, Polri, dan termasuk Presiden Prabowo Subianto. Jika Anda mendengar, ini adalah update terbaru karena masih ada tuntutan-tuntutan yang belum dipenuhi dan dilakukan oleh pemerintah. Padahal batas waktu yang diminta untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek ini adalah tanggal 5 September 2025 kemarin. Berarti sudah lewat masanya.
Apakah Mas Astra mewakili teman-teman di sana melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam merespon tuntutan-tuntutan kita ini atau tidak begitu? Karena dari sepekan berlalu, dari 17 tuntutan jangka pendek hanya 3 tuntutan yang sudah dipenuhi dan 14 lainnya belum dilakukan sama sekali oleh pemerintah, sudah melebihi batas waktu. Seberapa positif Mas Astra melihat pemerintah akan serius menanggapi tuntutan-tuntutan ini? Mas Astra. Dari kami merasa dari pemerintah yang pasti kami akan terus mengawal walaupun sudah lewat tenggat waktu, kami akan terus mengawal sampai akhirnya itu dipenuhi. Karena ini bentuk pergerakan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa istilahnya ini lari maraton. Kita tidak bisa lari jangka pendek dan mencapai goals-goals jangka pendek, tapi kita tidak melihat jangka panjangnya. Jadi kami akan terus mengawal sampai tuntutan-tuntutan ini dikabulkan. Seperti itu. Ya. Mas Astra, kami penasaran sekali ketika Mas Astra dan teman-teman tinggal di London, Inggris, di negara sana. Kita ingin tanya, sempatkah Anda mendengar atau melihat respon dari masyarakat lokal di sana? Artinya ada orang Inggris, orang London yang bertanya kepada Mas Astra dan teman-teman, di Indonesia sedang terjadi apa sih? Kok ada gerakan seperti ini? Apakah mereka ingin mencari tahu atau seperti apa? Kita ingin melihat bagaimana respon mancanegara terhadap kondisi politik yang ada di Indonesia. Saat aksi di London Jumat lalu, ada beberapa teman-teman dari mancanegara pun ikut menanyakan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat kami sedang menggelar aksi. Dan kebetulan di sana ada beberapa pembicara yang menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia dan apa akar permasalahan yang mencetuskan akhirnya ada protes dan aksi yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi sampai saat ini memang tuntutan tidak secara langsung disampaikan seperti yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Indonesia ya, ketika mereka mengajukan tuntutan, ada 17 tuntutan, 3 tuntutan ke DPR, 4 tuntutan ke TNI misalnya atau ke yang lain. Tapi untuk gerakan diaspora London Bergerak ini memang tuntutan tidak disampaikan secara intinya secara detail kepada seseorang begitu ya, hanya untuk meriset pemerintahan yang ada begitu ya Mas Astra ya. Sekali lagi karena ini sebuah gerakan kesatuan, kita tidak terpisah dari gerakan yang ada di Indonesia. Teman-teman di Indonesia punya posisi lebih strategis untuk mengawal perkembangan di Indonesia secara langsung. Peran kami di sini adalah untuk memberikan ruang edukasi politik bagi teman-teman diaspora Indonesia. Dengan begitu semakin banyak diaspora Indonesia di luar negeri dapat memahami isu sistemik yang ada di Indonesia dan ikut mengawal tuntutan ini. Begitu. Ya, semoga nama baik Indonesia masih terdengar baik di sana, di London pada khususnya tempat Anda tinggal bersama teman-teman ya, termasuk di negara lainnya yang ada gerakan-gerakan serupa. Semoga Indonesia dalam keadaan yang utuh, tetap utuh, tidak rubuh dan juga tetap dipersatukan atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Mas Astra atas waktu Anda untuk bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Mas Astra. Sore, hidup rakyat. Hidup rakyat.